Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, tulen super, tempe nama Tegal, orang amat, orang kemenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas prediksi harga kedelai impor tahun 2021 apakah naik atau turun. Terlalu demen pulanin sampean. Ngopi. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa ya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lu ya. Temenan mas. Nah, teman-temanku pengrajin tempe maupun pengrajin tahu ya, tukang sule ya atau susu kedelai yang biasa dijual sekarang itu banyak ya, yang masih galau ya dengan adanya kenaikan harga kedelai yang semakin naik dan terus naik melambung tinggi ya. Untuk tahun ini ya, tahun baru ini, tahun 2021 ini, apakah harganya akan semakin naik dan terus naik atau bahkan turun ya. Untuk prediksi tahun ini ya, saya dapat bocoran dari penjual kedelai ya, dan penjual kedelai ini juga dapat informasi dari distributor kedelai, yaitu importer kedelai ya. Jadi katanya menurut para pakar ya, entah itu pakar apa ya, intinya para pengamat ya, itu harga kedelai untuk tahun 2021 itu akan semakin naik ya. Dan ini siap-siap buat teman-teman yang masih galau, nanti akan ditambah kegalauannya ya, akan ditambah kegelisahannya. Tapi jangan khawatir teman-teman, yang namanya prediksi itu bisa benar dan bisa salah. Maka dari itu prediksi ini ya buat antisipasi kita ya, untuk siap-siap apakah benar adanya atau hanya ya seperti itu. Tapi yang biasanya kebanyakan kalau sudah diprediksi ini kan ada faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga kedelai ya. Jadi banyak faktor lah. Salah satunya itu katanya menurut para pakar, menurut para pengamat, itu negara penghasil kedelai terbesar di dunia itu akan mengalami kekurangan stok kedelai. Maka dari itu nanti ya, kenapa kok mengalami kekurangan? Karena di negara tersebut ya, di antaranya itu Brasil dan Amerika ya, itu akan mengalami kekeringan panjang sehingga mengakibatkan panen kedelai pada tahun 2021 ini diprediksi akan menurun ya, sekitar 17% dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu harga kedelai itu diprediksi akan naik karena satu, kedelainya langka ya. Jadi kelangkaan kedelai itu akan mengakibatkan kenaikan harga kedelai ya. Kemarin itu ya, untuk kemarin itu kan karena penyebabnya itu kan karena negara Cina itu memborong kedelai secara besar-besaran. Maka dari itu harganya yang tadinya itu sekitar $8 Amerika per gatangnya itu menjadi $10
lebih lah $10, sekian itu naik segitunya harganya per kartonnya. Maka dari itu, dan untuk tahun 2021 ini ya itu akan mengalami kekurangan stok kedelai ya. Makanya kan Cina itu kan untuk mengantisipasi kekurangan itu sudah membeli kedelai dengan jumlah besar. Itu strategi negara Cina itu seperti itu. Jadi sebelum tahun ini nantinya terjadi kekurangan, maka dari itu negara Cina sudah mengantisipasinya sebelum terjadinya kelangkaan kedelai. Nah, maka dari itu siap-siapnya teman-teman pengrajin tempe sama pengrajin tahu, intinya yang menggunakan kedelai impor itu siap-siap tahun ini akan terjadinya lonjakan kenaikan ya. Jadi akan naik lagi ya, padahal kemarin sudah, dan sampai detik ini, sampai hari ini itu harga kedelai itu sudah mencapai 9.500-an, bahkan ada yang sudah tembus sampai 10.000 per kilogramnya. Nah, maka dari itu ya, yang masih galau, yang masih intinya penghasilannya itu untuk beli kedelai saja masih kurang. Nah, maka dari itu jangan ragu-ragu ya. Ya terserah teman-teman lah cara menyiasatinya seperti apa. Apakah dengan cara memperkecil tempenya itu bisa menutup biaya produksi, atau dengan cara menaikkan harganya, itu terserah teman-teman. Intinya biar usaha teman-teman itu terus berjalan, jangan sampai tutup produksi. Dan di berbagai daerah itu sudah ada yang melakukan bahkan ya di daerah Aceh itu kekurangan stok kedelai. Maka dari itu banyak ya pengrajin tempe itu sudah pada mulai tutup ya. Mulai kemarin ya tanggal 1 itu sudah ada yang tutup, entah itu tutup sengaja dengan tutup karena protes harga kedelai yang mahal, atau karena ya itu intinya di berbagai daerah sudah melakukan seperti itu. Dan untuk langkah yang tepat menurut saya pribadi itu, kalau ini benar terjadi adanya kenaikan lagi ya, kita sudah mengantisipasi ya dengan adanya kabar seperti ini, dengan adanya informasi seperti ini, itu kita sudah mengantisipasi, sudah menyiapkan diri ya, mensiap lahir batin dengan cara apa, intinya biar usaha kita itu berjalan ya. Intinya jangan ragu-ragu ya. Untuk kalau teman-teman mau menaikkan harganya, silakan naikkan, yang penting dimusyawarahkan dengan pelanggan teman-teman. Jangan sampai secara sepihak atau mungkin tidak ngomong sama sekali, tiba-tiba tempenya yang tadinya besarnya itu sumpama 10 cm menjadi 5 cm dengan harga yang sama. Itu nanti mungkin banyak pembeli atau pelanggan itu yang protes karena bentuk tempenya itu berkecil. Tapi menurut saya pribadi, dan saya itu juga karena bukan karena ini ngomong itu, kadang ada yang kalau ngomong itu enak, tapi saya sudah mempraktekannya. Jadi saya ngomong sama pelanggan, ini tempenya mau diperkecil atau harganya yang naik. Itu kebanyakan pelanggan itu ngomong ya dinaikkan saja, cuman naik Rp500 kan tidak apa-apa. Tapi kan Rp500 itu kalau dikalikan ya, dikali berapa potong tempe, itu bisa menutupi biaya produksi teman-teman. Bahkan ya mungkin ya bisa lebih lah buat makan, buat jajan anak-anak kita, buat yang lain. Intinya kita terus ya, semoga harga kedelai untuk tahun ini itu bisa turun ya. Tapi kalau menurut prediksi para pakar, para pengamat, itu katanya akan mengalami kenaikan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu nanti akan mengalami penurunan ya, biasalah turun berapa rupiah. Biasanya kan kalau turun itu kan nggak seperti kenaikannya, tapi kalau naiknya itu cepat, tapi kalau turunnya itu lambat sekali. Itu sudah biasa teman-teman. Yang namanya usaha tempe itu, kalau harga kedelai naik itu sangat cepat sekali, tapi kalau turunnya itu sangat lambat sekali. Itu bagi teman-teman pengrajin tempe itu sudah hal yang wajar, sudah biasa ya. Tiap tahun itu kadang ya, biasanya kalau tiap tahun ya
sebelum adanya pandemi atau virus corona ini, itu biasanya harga kedelai naik itu bisa kita prediksi ya. Biasanya itu menjelang Natal dan tahun baru itu nanti harga kedelai itu naik. Kemudian menjelang puasa itu turun ya. Kemudian ketika menjelang hari Lebaran itu naik lagi, naik sampai habis Lebaran itu masih ada kenaikan. Kemudian beberapa hari, beberapa minggu seterusnya itu akan mengalami penurunan lagi. Itu seperti itu hal yang wajar ya buat pengrajin tempe, itu sudah biasa seperti itu. Tapi tidak untuk tahun ini, tidak untuk bulan-bulan ini, tidak untuk hari ini ya, dengan adanya virus kemarin itu memang ya kenaikannya itu sangat drastis sekali, tidak terkontrol sekali. Itu yang biasanya hal wajar, itu hal-hal yang hari-hari biasa itu cuma kenaikan yang dari 6.000 sampai mungkin paling tinggi 7.000 sampai 7.100 rupiah, dan untuk tahun-tahun ini itu sampai 9.000-an ya. Mungkin kalau kita melihatnya 9.000 itu sepele ya, tapi kita kan belanja kedelai tidak cuma sekilo 2 kilo ya, kadang sampai yang 1 kintal, bahkan yang lebih, bahkan yang sampai 1 ton, itu akan terasa sekali ya. Jadi apalagi yang belanjanya itu mingguan atau mungkin langsung 1 ton atau berapa kintal, itu akan terasa sekali kenaikannya. Karena selisihnya itu sampai jutaan ya, yang tadinya mungkin 5 juta sampai 7 juta, itu kan selisihnya sangat besar kalau belanjanya itu besar. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, akan selalu saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.